Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pendekatan developmentalisme. Next slide. Ya, di sini ada anggota-anggota kelompok kita. Saya Farel Radityananda. Iya, saya Dika Tama Siarsi Gunawan. Saya Nadif dari HI21. Saya Regina Imanda. Saya Muhammad Rafi Putra. Saya Arinda Intan. Oke, boleh lanjut langsung ke materi pertama. Oke, selanjutnya latar belakang. Developmentalisme adalah pendekatan pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama untuk mencapai modernisasi dan kesejahteraan. Pendekatan ini muncul setelah Perang Dunia II, terutama pada era dekolonisasi. Ketika negara-negara berkembang berupaya membangun ekonomi mereka yang hancur atau tertinggal akibat penjajahan. Dipengaruhi oleh teori modernisasi, developmentalisme menyatakan bahwa negara berkembang harus meniru model pembangunan negara maju melalui industrialisasi, urbanisasi, dan liberalisasi ekonomi. Dalam hubungan internasional, pendekatan ini menjadi dasar berbagai kebijakan pembangunan yang digagas oleh organisasi internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Sebagai respon terhadap ketidakadilan ekonomi global, developmentalisme menekankan pentingnya intervensi negara dalam pembangunan ekonomi. Pendekatan ini berfokus pada peran aktif pemerintah dalam merencanakan, pengarahan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang, sebagai cara untuk mengatasi ketimpangan global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah timeline pendekatan developmentalisme. 1945 dan 1950-an, developmentalisme mulai muncul pasca Perang Dunia II dengan fokus pada peran-peran pembangunan. 1960, United Nations Development Decade mendorong industrialisasi di negara berkembang. 1970, muncul kritik terhadap ketidaksetaraan yang ditimbulkan, diikuti promosi New International Economic Order. 1980, krisis utang memicu kebijakan penyesuaian struktural dan oleh IMF dan Bank Dunia. 1990 sampai sekarang, fokus bergeser ke pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif, memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Selanjutnya, prinsip dasar developmentalisme. Yang pertama, interferensi negara. Negara memiliki peran penting dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Pemerintah bertindak sebagai penggerak utama untuk menciptakan kebijakan ekonomi, struktur, pendidikan, dan teknologi yang mendukung pembangunan nasional. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas. Fokus utama pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendekatan ini menempatkan ekonomi sebagai elemen sentral dalam mencapai kemajuan dan stabilitas negara. Yang ketiga, modernisasi dan industrialisasi. Negara berkembang diarahkan untuk meniru pola pembangunan negara maju dengan mendorong industrialisasi, urbanisasi, dan modernisasi sebagai strategi utama untuk mencapai transformasi ekonomi dan sosial. Lalu yang keempat ada keadilan sosial. Pembangunan harus memastikan distribusi kekayaan yang adil, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di dalam negara. Lalu yang kelima, ada pembangunan berkelanjutan. Proses pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Negara harus menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam untuk memastikan pembangunan jangka panjang yang tidak merusak ekosistem. Lalu yang terakhir ada ketergantungan pada bantuan internasional. Negara berkembang sering mengandalkan bantuan finansial dan teknis dari negara maju atau organisasi internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Bantuan ini digunakan untuk mendukung reformasi ekonomi, proyek pembangunan, dan infrastruktur yang diperlukan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang ada pada pendekatan developmentalisme. Yang pertama ada Walt Rostow. Ia mengembangkan teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi dalam bukunya The Stage of Economic Growth 1960, dasar utama teori modernisasi. Yang kedua ada Raoul Prebisch. Ia mengkritik ketergantungan negara berkembang pada negara maju dan mendorong model pembangunan mandiri. Yang ketiga ada Paul Rosenstein Rodan. Ia memperkenalkan konsep Big
PAS yang menekankan investasi besar-besaran di sektor strategis. Yang keempat ada Albert O. Hirschman. Dia menyoroti pentingnya investasi sektor strategis untuk mendorong integrasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada Mahbub Ulhaq. Ia menciptakan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang mengintegrasikan aspek sosial seperti pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan. Baik, untuk studi kasusnya, yang pertama ada proyek pembangunan Bendungan Aswan di Mesir. Pada 1960-an, Mesir di bawah kepemimpinan Gamal Abdel Nasir membangun Bendungan Aswan sebagai simbol pembangunan nasional. Proyek ini bertujuan mengontrol banjir Sungai Nil, menyediakan air untuk irigasi, dan menghasilkan listrik untuk mendorong industrialisasi. Lalu yang kedua, ada program Revolusi Hijau di India dan Asia Selatan. Program ini diluncurkan pada 1960-an untuk meningkatkan produksi pangan dengan menerapkan teknologi pertanian modern, termasuk penggunaan varietas unggul, pupuk, dan irigasi. Fokusnya adalah untuk mengatasi kelaparan di negara-negara berkembang. Lalu yang ketiga, ada proyek Infrastruktur Belt and Road Initiative atau BRI oleh Tiongkok. BRI adalah inisiatif ambisius Tiongkok untuk membangun infrastruktur global guna meningkatkan konektivitas antar negara. Proyek ini mencakup pembangunan jalan, pelabuhan, dan jalur kereta api di lebih dari 60 negara. Lalu yang keempat, ada pembangunan perkotaan cepat di Jakarta, Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, Jakarta telah menjadi pusat pembangunan infrastruktur besar, seperti transportasi umum modern, seperti MRT atau LRT, dan proyek reklamasi pantai. Proyek ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup. Selanjutnya adalah kritik terhadap pendekatan developmentalisme dalam ilmu hubungan internasional. Yang pertama itu reduksi kompleksitas sosial, di mana pendekatan developmentalisme seringkali menyederhanakan kompleksitas sosial dan budaya dengan fokus berlebihan pada aspek ekonomi. Hal ini dapat mengabaikan dinamika lokal dan inisiatif masyarakat setempat. Yang kedua ada dominasi negara maju. Kritikus berpendapat bahwa developmentalisme cenderung memproduksi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang, di mana negara berkembang menjadi produsen kemakmuran bagi negara maju. Yang ketiga itu ada pengabaian aspek budaya, di mana pendekatan ini dianggap terlalu menekankan aspek ekonomi dan kurang memperhatikan budaya global dan memiliki sistemnya sendiri, sehingga tidak efektif dalam menganalisis dinamika lokal. Yang keempat itu ada kritik feminis, di mana aktivis feminis mengkritik developmentalisme karena cenderung mempertahankan logika biner dalam pembangunan yang mengabaikan peran dan kontribusi perempuan, serta tidak mempertimbangkan perspektif gender dan proses pembangunan. Yang kelima itu ada kritik Eurosentrisme, di mana studi postkolonial muncul sebagai kritik terhadap Eurosentrisme dalam ilmu hubungan internasional, di mana pendekatan developmentalisme dianggap merefleksikan dominasi perspektif Barat dan mengabaikan pengetahuan lokal. Dan yang terakhir ada kritik terhadap teori sistem dunia, di mana teori sistem dunia yang sering dikaitkan dengan developmentalisme dikritik karena terlalu menekankan aspek ekonomi dan mengabaikan dinamika lokal serta inisiatif masyarakat setempat. Lalu kesimpulannya, pendekatan developmentalisme adalah strategi pembangunan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai modernisasi. Muncul pasca Perang Dunia Kedua di era dekolonisasi, fokus utamanya adalah industrialisasi, urbanisasi, dan intervensi negara dalam pembangunan ekonomi. Prinsip utamanya mencakup peran aktif negara, keadilan sosial, keberlanjutan pembangunan, dan ketergantungan pada bantuan internasional. Pendekatan ini didukung oleh tokoh seperti Walter Rostow dan Raoul Prebisch, serta diaplikasikan dalam proyek seperti Revolusi Hijau dan Belt and Road Initiative. Namun kritik mencakup pengabaian dinamika lokal, dominasi negara maju, bias budaya Barat, serta kurangnya perhatian terhadap isu gender dan lingkungan. Meski efektif dalam beberapa aspek, pendekatan ini membutuhkan adaptasi untuk konteks yang lebih inklusif. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok 6 yang bahas mengenai materi pendekatan developmentalisme. Mungkin dari teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh langsung dicantumkan di forum diskusi nantinya. Terima kasih.